Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, kita jumpa lagi dengan Lilin Tua, ya. Sehat semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita ngomong sedikit aja supaya nggak confuse. Sebelum kita menuju yang confuse, kita meneruskan yang kemarin tentang controller pneumatik jenis flapper and nozzle, tentang bagaimana cara mengkalibrasi, ya. Jadi di part 6 kemarin kita sudah ngomong tentang diagramnya, tapi ini sekarang kita coba untuk mengulang kembali. Ya, ini adalah jenis flapper and nozzle, pneumatic controller. Jadi alat ini sebelum dipergunakan harus dikalibrasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Umpamanya kalau dia posisinya nggak pas di tengah, maka ada gerakan sedikit dia sudah mentok di nozzle, padahal dia masih pengen ke sono terus. Atau sebaliknya, kalau nggak dikalibrasi, barangkali dia sudah kejauhan, padahal dia masih mau diteruskan, maka nggak ada nilai. Padahal nilainya antara 0,1 sampai 1,4. Oleh karena itu mesti dikalibrasi dulu pada tekanan di tengah-tengah, yaitu 0,6 bar, ya. Jadi antara 0,1 bar pada saat flapper and nozzle di tempat terjauhnya 1/4 D, ya, kemudian pada saat flapper and nozzle tertutup 1,4 bar, ya. Ini tengah-tengahnya adalah 0,6, sehingga kalau ada gerakan deviasi dari sebelah manapun, dia masih punya keleluasaan, ya, untuk merubah tekanan nozzle-nya. Nah, sementara hati-hati lagi, saya harus mengingatkan bahwa apapun jenisnya, apakah jenis flapper and nozzle, terlebih flapper and nozzle ini, ataukah jenis beam tadi, kualitas udaranya harus bersih. Kualitas udaranya harus bersih, karena nozzle ini sendiri diameternya 0, sekian, 0,1, paling gede 0,2 mm. Sehingga kalau kualitas udaranya jelek, ya, mengandung uap air, kemudian membuat karat, selesai sudah. Atau kotor, selesai sudah. Demikian juga jarak antara flapper and nozzle itu sangat kecil banget. Sehingga benar-benar udaranya harus berkualitas bersih dari kotoran dan bersih dari uap air. Oleh karena itu dipasanglah apa namanya dehydrator, ya, filter dryer, kayak apa memelihara refrigeran di sistem mesin pendingin. Di sini juga demikian. Jadi harus ada itu. Sebab kalau enggak, buntu, selesai, terus nyalahkan. Padahal sebetulnya nggak rusak, tapi karena tidak memahami terhadap karakteristiknya sistem pneumatik, maka
ada pipa kapilernya yang kepencet, ada yang bocor dikit karena pipa kapilernya bergetar, dibiarin lama-lama bolong, ya. Nah, ini mesti kita atensi, kita harus tahu apa yang harus dilakukan, perawatan apa yang harus dilakukan terhadap jenis flapper and nozzle. Oke, sehingga kita harus memahami bahwa tekanan di B dan tekanan di DV harus kita atur. Ada manometernya masing-masing. Demikian juga udara PO. Nanti PO-nya berapa, ada manometernya. Oleh karena itu, kita setelah memahami ini semua, memahami ada restrictor, ada amplifier, ada nozzle. Nozzle ini tidak kaku. Nozzle ini ruangannya atau hubungannya bisa fleksibel. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah gambaran barang aslinya. Nah, kalau nanti ketemu kayak gini, dalamnya. Ya, dalamnya kayak gini. Ada flapper. Flappernya yang mana? Flappernya adalah batang yang ada tekenannya proportional band. Proportional band, ya, PB, antara D1 dan D2. Ya, D1 itu adalah jarak yang nanti tergantung dari posisi nozzle-nya akan mempengaruhi yang kemudian nanti akan kita bahas tentang PB, proporsionalnya. Sehingga benar-benar ini jenis proporsional karena aksi yang diberikan, respon yang diberikan oleh kontrol jenis ini adalah proporsional dengan deviasi yang terjadi antara MV dan DV. Anda lihat di sana ada MV, below-nya MV, measured value, dan below-nya DV, desired value. SV itu set value, set yang kita set, yang kita atur, ya. Yang merah itu adalah salurannya. Saluran itu ada manometernya, bisa kita lihat di situ manometernya yang harus kita setel dari adjusting pressure adjust tag-nya itu yang di atas. Di atas ada 3 adjusting. Ini yang kita atur, ya. Udara supply barangkali 6 bar. Nah, ini kita reduce menjadi kira-kira 1,4 bar, warna biru. Dia masuk ke arah ke arah measured value below, dia masuk ke arah set value below. Nah, semua ada manometernya. Kemudian ada measured value yang dari transmitter. Kemudian ada yang tadi kita jelaskan tentang mana yang menang, MV atau DV, akan menggerakkan batang flapper yang mempengaruhi jaraknya antara batang flapper dan nozzle. Ya, nozzle ini seperti tadi saya katakan tidak kaku, pipa kapilernya satu kaku, tidak, tapi mungkin dia pakai flexible hose, flexible connection, dia bisa diatur naik dan turun. Naik dan turun ini mengatur tentang proportional band-nya. Sementara untuk ngatur jarak supaya dia bisa kesono dan kemarinya bebas kalau ada perubahan jarak, tidak mentok dan tidak bablasan, maka kita atur dengan melalui nozzle alignment adjustment. Jadi kita atur, kalau kita atur yang atas dan kita atur yang bawah, maka jarak nozzle akan ketahuan. Kalau jarak nozzle dengan flapper ketahuan,
maka tekanan PO akan terpengaruh. Tekanan PO digambarkan dengan garis warna kuning. Ya, kita bisa lihat di manometernya. Di manometer ini harus ada pergerakan, tidak boleh mentok sana, tidak boleh mentok sini. Ya. Oke. Berarti kita ngatur tentang jarak flapper and nozzle dalam rangka dia kelurusan. Sementara untuk mengatur TB, proportional bend, kita ngatur posisinya nozzle berjarak A dan berjarak B, ini yang juga kita atur. Ya. Kemudian kita ngatur tekanan di MV dan ngatur tekanan di pengaturan adjusting, sehingga masing-masing punya tekanan 0,6. Sehingga kalau ada gerakan ke sini dia bisa 0,7, 0,8 sampai 1,4. Sementara kalau dibawa ke sini dia masih punya 0,5, 0,4, 0,3, 0,1. Sementara yang di sini juga. Jadi ini perlunya atau bentuknya kalibrasi. Ya. Jadi ada 3 kalibrasi yang dilakukan. 1 kalibrasi terhadap nilai tekanan MV dan tekanan SV, set value dan measured value. Kemudian nyetel jarak kelurusan antara flapper and nozzle, kalau dia naik atau turun, dan nyetel PB, yaitu nyetel jarak dari ujung ke nozzle seberapa A dan seberapa B. Nah, semuanya harus bisa nyetel ini sebelum melaksanakan atau alat itu dipergunakan. Demikian, walaupun ini sebentar, tapi perlu pemahaman. Nah, sekali lagi, measured value yang warna merah datangnya dari transmitter, dari transducer. Ingat, transmitter barangkali juga transducer, ya. Kemudian yang warna biru adalah yang masuk ke nozzle dan juga masuk ke amplifier. Perubahan tekanan nozzle mengakibatkan yang warna kuning merupakan output itu berubah, dan kuning inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan actuating. Dalam hal ini adalah regulator. Apakah regulator Mukran, apakah regulator Mustang dan sebagainya, ini menggerakkan itu. Oke? Kita ketemu lagi nanti ngomong tentang PB. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang. Harus ya. Nah, apalagi saya harus masih menyediakan nyala lilinku supaya masih bisa membagi apa yang saya bisa. Sebagaimana biasa, yang belum jelas boleh mengajukan pertanyaan, boleh menulis respon. Saya senang kalau respon ini bisa nyampe ke saya, ya. Oke, kita ketemu di waktu mendatang dalam kondisi yang sehat, lebih cerdas, dan salam dari lilin tua.